Bentar, gue mau cerita. Barusan gue dapat baca berita. Lu masih inget Heri Wirawan nggak? Cowok ganteng dari Playboy. Dia playgirl. Oh, playgirl. Iya, karena memainkan emosi anak-anak, wanita, santrinya. Cowok-cowok yang disukai santri ini. Mau digebukin. Dia dituntut hukuman mati sambil dikebiri. Ini jaksanya iseng banget sih. Gini kan, apa namanya? Dia kan yang memperkosa santri-santrinya itu kan? Iya, yang berapa berapa orang? 23 itu Iya. ya? Aduh, banyak kok. Miris. Kayaknya ini doanya para netizen diijabah tuh kayaknya tuh. Dia harus hukum maksimal. Bukan cuma itu loh, bro. Dia Apaan? santrinya punya anak, sampai punya anak loh. Wah, gila. Ini sebenarnya dia ini apa namanya? Tugasnya apa dia? Guru ya? Ya, ketua punya pesantren Tahfiz apa? Tahfiz. Iya. Iya. Itu tapi dia murid-muridnya tuh dinikahi nggak atau cuman di Nggak tahu gue. Ini kan ngeri banget ya. Iya. Tapi tuntutannya menurut lu ini adil nggak? Memenuhi rasa Dihukum keadilan nggak? mati apa dikebiri? Heeh. Atau dua-duanya? Dua-duanya kayaknya nih. Gimana dua-duanya? Yang mana duluan maksud gue nih? Lu tahu nggak? Mati dulu. Mati dulu baru Nah, setelah itu dia tuh. Kan penasaran. Misalnya dihukum mati nih. Hukumnya hukum tembak atau hukum di setrum atau di apa gua nggak tahu kan itu. atau dikata-katain istrinya sampai mati. Lu ada lah. Ada loh suami dikata-katain istrinya sampai mati. Gitu ya. Mati rasa. Nah, Dihukum mati dulu apa kebiri dulu? misalnya dihukum mati dulu. Pas. Masih bangun. Baru dikebiri. Ini udah mampus juga. Ini yang gerok. Ini piang geroknya nih. Langsung dikebiri. Atau dikebiri duluan? Dikebiri dulu. Karena setelah dikebiri kan, dikebiri itu gimana sih? Lu tau nggak lu? Macam-macam. Lo kalau tidur di ubin lama-lama kan kebiri-biri. Itu beri-beri, bukan. Kebiri kan itu di Jawa Timur. Daerah lu itu. Kebiri itu kemungkinan besar adalah hasratnya. Diambil. Kan kita nggak boleh ngomong bijinya. Iya. Jorok lu. Jorok. Bisa kena itu sama YouTube di Betul, makanya kita sensor. bilang hasratnya. Gini. Kita nggak Kalau ngomong kalau bijinya. ngomong biji, bij. Tit. Gitu. Iya. Kita kan nggak mungkin dia ngomong beach tit. Tapi dua-duanya jorok. Hasratnya kok diambil, dibedah. Tapi tunggu, ini kebiri kimia. Oh. Belum nyobain kebiri matematika. Gimana tuh caranya? Diukur dulu. Dicari panjang kali lebar. Diukur tuh setelah atau sebelum? Kan ada ukuran pertama kan, sebelum misalnya. Oh, sebelum 2 cm. Sebelum dia bereaksi 2 cm. 2 cm. Setelah bereaksi Tapi itu lihat dulu. Kenapa? Kalau di depan dia itu kalapas, bereaksinya tambah kecil kok. Tadinya 2 cm jadi 0,5 cm. Pakai ciut. Iya, makanya kan dia pakai loop. Oh. Gini. Oh, gitu. Pakai pinset. Berarti tampilannya kayak Gua ini banget yang detail. Pinset. tampilannya kayak kepala kura-kura. Kebiri kimia, ini kebiri matematika. Dicari panjang kali lebar, ketemulah luas. Dicari mediannya. Medianya, jadi ukurannya kan bola bentuknya kan. Maka itu 22/7 pi kan, dikali setengah lingkarannya itu berapa? Ini namanya kebiri matematika. Oke, kalau kebiri kimia? Nah, kebiri kimia lain. Oke. Harus dicari dulu zat besi, Fe itu zat besi. Susah ya sama anak IPA ya. Tapi dari semua itu yang paling bahaya adalah kebiri kesehatan jasmani dan rohani. Gimana tuh? Itu kan ini pelajaran semua kan? Ada kimia, matematika, senam kesehatan jasmani. Kenapa? Jadi sebelum dikebiri dia loncat-loncat dulu. Atau oke. dia pakai senam kesegaran jasmani kayak apa? Iya. SKJ. Tahun 80-an. Teng, tereng, teng, begitu loncat diambil. Tek. Baru dibuka. Mengerikan ya. Waduh, kalau kebiri kok lu jangan sampai. Kalau misalnya kebiri prakarya, Nah, lo tahu nggak? Gimana caranya? Nah, disuruh tidur, Sudah tidur? dilihat, sentil-sentil. Sampai dia.
Itu karena itu di Jawa Barat kok. Itu nanti ada namanya kebiri kesenian angklung. Dioyak. Jorok nggak deh? Aman ya? Aman. Kalau untung Harry ini ada di Jawa Barat. Iya. Kalau dia ke Jawa Tengah, dia kena kebiri gamelan. Kimia lewat, matematika lewat. Di Jawa Tengah kalau sampai kejadian itu kebiri gamelan kok, ngilu banget gua ngebayanginnya. Mengerikan. Dia ambil tak satu, sampai bunyi loh itu. Ambil satu lagi, tak tor, sampai bunyi gitu. Memenuhi keadilan masyarakat. Wah, itu kalau kebiri di Papua. Waduh, kok jangan sampai kebiri tari pojo-pojo. Oh, itu di Manado, di Papua. Oh, Papua. Disuruh diri. Kebiri dengan Anah, bro. dengan kearifan lokal. Dengan kearifan lokal. Coba bicinnya ke kiri dikit. Lu ngilu gak kok? Nah, itu lo bayangin. Karena dia kejam banget kan. Karena kejam kepada anak. Jadi emang harus diperlakukan kayak gitu. Yang gua bayangin kok, kalau sampai ini kan apa namanya tuntutan ya? Ya. Kadang-kadang vonis lebih tinggi daripada tuntutan. Terus gimana tuh? Tuntutannya kan hukuman mati dan kebiri. Oke. Dia nanti kalau tuntutannya dinaikkan maka dia tuntutannya setengah mati. Setengah mati? Iya. Setengah kebiri? Setengah kebiri. Wih, itu ngeri banget kok. Konak. Tapi biasa. Dia punya hasrat, konak. Itu biasa-biasa aja. Itu setengah mati kan? Badannya diikat kok. Telanjang diikat. Di depannya itu gambar cewek. Terus? Ya kan tersiksa. Gak bisa ngapa-ngapain kan? Itu namanya setengah mati, setengah kebiri. Wah, itu hukuman maksimal. Atau cariin itu. Apa kan ada tuh banyak pohon. Pohon. Banyak sarang semut kan? Lubang-lubangnya itu. Lubang-lubang. Suruh masukin 3 jam. Ternyata otak kita kriminal banget ya. Sadis banget sama orang. Itu karena Harry ini emang sadis. Nah, itu dulu tuh, kan gue pernah baca cerita tuh dulu orang-orang primitif ya. Jadi kalau dia mau mulai dewasa, mau sama cewek gitu kan, udah waktunya buat menikah. Puber lah buat menikah. Dia tuh disuruh sama keluarganya ke hutan. Jadi latihannya sama pohon yang ada lubangnya itu. Oh, kalau kamu berhasil, kamu boleh menikahi gadis pilihanmu di desa ini. Kan anak-anak kepala desa, anak kepala suku tuh kan. Jadi kalau dia pas datang, pernah tuh udah selesai kayak gitu, nikah. Oh, nikah. Malam pertama ceweknya nangis-nangis, bro. Karena perkasa. Bukan, ditendangin. Kok ditendangin? Lu kenapa ditendangin? Kan biasa di pohon ada semutnya. Ada semutnya. Ada tawonnya enggak? Ditendang-tendangin dulu. Tapi ada salah satu anak kepala suku yang berhasil dan dia menambah kepercayaan diri. Kenapa? Begitu dilihat, ketemu, nikah, malam pertama dilihat, wah, kenapa waktu itu kecil, sekarang gede banget. Terus? Salah. Itu lubang isinya tawon. Bengkak. Harry digituin aja. Ini tuntutan jaksa sudah keren banget. Nah itu dia. Kalau gini, gue sih ngebayangin. Kalau jaksa cuma nuntut mati doang, kan bahaya bro. Ini orang hidup aja nyusahin, 23 korbannya. Kalau tuntut mati, orangnya mati, tapi itunya bangun. Wah itu lebih bahaya lagi. Gila loh, di alam kubur. Wah, itu gimana Cak? Mau dipendam, kasihan. Masa dinikmati dulu? Kan udah dibungkus kain kafan, terus ada nongol. orang jadi males. Maka yang benar adalah kebiri dulu. Ini kan kita masih bingung antara kebiri dulu apa mati dulu. Atau mati dulu. Jadi kebiri dulu kan langkahnya kan? Langkahnya kebiri dulu. Dilihat hasil kebiri ini di kebiri ini ada hasilnya nggak? Efektif nggak? Efektif nggak? Karena ketika kebiri itu kan nanti dimasukin zat-zat. Kalau dokternya iseng gimana? Oh iya. Misalnya gini. Ini zat yang kalau lihat orang dia nggak nafsu, lihat papan pengirisan dia nafsu. Nah, kan bawanya ke dapur melulu. Ke kamar mandi aja nih orang ngapain. Misalnya kalau dokternya salah suntik. Oh iya. Air keras. Keras. Air keras bukan buat itu. Bukan. Yang bahaya adalah begitu dokternya iseng. Kan dokter kesel nih. Iya. Ini orang nyusahin. Beberapa puluh anak masa depannya hancur. Gemes nih. Iya. Kalau gitu saya kebiri dengan cara
suntik, dia nengok kanan kiri. Ah ini. Apa tuh? Ini nggak akan nafsu lagi lihat orang. Oh. Tapi lihat bayangannya sendiri. Nafsu! Gimana-mana? Iya deh. Pas dia main panas-panasan, ada bayangannya kan. Ditubruk kok. Wah, itu sadis baru. Perkosa tuh bayangan. Kan nggak ngerugiin orang. Oh iya benar. Nggak ngerugiin. Bayangan yang diembat. Kadang-kadang lihat bayangannya ketemu bayangan lain, jealous. Oh jealous? Jealous karena sudah disuntik, dia akan mencintai bayangannya. Mencintai bayangan sendiri? Iya. Dok, bayangan kan biasa bersentuhan dengan meja, iya. Mejanya dimarahin. Itu asal katanya itu tuh, apa namanya yang zaman sekarang tuh? Apa tuh? Kalau lo suka selfie, suka apa namanya? Oh, itu narsis. Nah, narsisme itu mencintai bayangannya sendiri. Wah, gila. Lu filosofis banget. Oh. Kalau gue mainnya sama Kang Sobari. Pantas pikiran lu berat banget. Inilah kalau misalnya tuntutan jaksa itu dikabulkan hakim. Jadi mati dulu, kebiri dulu. Kebiri dulu setahun. Oh. Nah, di kebiri nah, kan gini, setahun. Kalau orang kebiri kan dia nggak punya hasrat kan? Nggak ada. Misalnya nih, kalau misalnya kita orang normal nih, ada cewek cantik atau nonton film gitu yang sensual kan kita biasa kan? Horny misalnya. Wajah kita agak tegang gitu, terus agak gimana gitu. Nah, ini lain. Kalau ini gimana? Nonton film, kalau bokep misalnya nonton bokep gimana dia? Ini kebirinya ini kemungkinan hasratnya diubah menjadi puisi. Nah, jadi kalau lihat yang jorok-jorok dia langsung Kerawang, Bekasi. Itulah kok kenapa kebiri menjadi pilihan yang tepat. Nah itu. Yang dituntut oleh jaksa supaya nggak melebar ke daerah-daerah lain. Nah, itu kejadian kan, ini. Ini kan bahaya nih. Orang ini memang otaknya udah sungsang menurut gua. Ya, bukan cuma itu aja otaknya. Dan dia menjadi hamba nafsunya sendiri kan. Nah, ini mana santri-santrinya masih kecil-kecil. Katanya dia kerja sama istrinya juga. Ah masa? Ya maksudnya ada yang dilakukan di depan istri. Di depan istrinya? Di depan istri. Jadi itu kayak misalnya apa namanya? Buset. Audisi. Oh, bahaya itu. Istrinya instruktur. goyang. Inilah yang membuat jaksa gemes. Tuntutannya itu biadab banget sih orang itu ya. Gue sih nggak ngebayangin ya. Dia bawa nama agama loh bro. Dia bawa nama agama, kan kesian anak-anak itu nggak berdosa. Barangkali dititipin sama orang tuanya, tolong dididik. Hancur masa depannya. Bayang nggak kalau gue nggak tega baca berita ini. Kalau anaknya itu ternyata yatim. Iya, memang kan itu kan dititip sebagian yatim bro. Waduh, bayangkan. Yang menarik ya, dia kan pesantren. Hafiz ya. Kan kalau pesantren itu kan minta duit dari masyarakat, bukan minta duit lah, minta sumbangan lah. Ya. Terus dia makan dari situ, dia bermewah-mewah dari situ. Artinya dia kan makan dari anak-anak ini. Iya dong. Dia dihidupi dari anak-anak ini, tapi dia menzalimi anak-anak ini. Waduh. Masa dia memberi kehidupan sama dengan? Ya itu kan sampai hamil, itu kan, ada 2 kali hamil. Oh iya itu mengerikan itu. Berarti lama prosesnya bro? Iya masa panjang berapa tahun ini baru kebongkar. 5 tahun katanya ya? Ya, mungkin 5 tahun. Loh, kalau sampai ngelahirin, kemudian ngelahirin 2 kali kan minimal jaraknya udah 5. Ini kan eksploitasi yang gila-gilaan. Makanya kita harus hati-hati lah. Ini kadang-kadang nih ya, bukan cuma di situ loh. Kasusnya ada beberapa kasus lagi loh. Ada di apa sih? Mana Jawa Barat juga tuh kayaknya. Iya. Daerah mana Kuningan mana tuh? Bina Qur'ani kalau nggak salah juga. Itu yang di Kuningan tuh. Cowok tapi korbannya. Ya ini agak lain nih. Bentar. Yang ini korbannya cewek. Sebentar. Nah. Ini pesantren. Cowok. Isinya cowok semua. Iya. Berarti ada ustadznya dong. Iya, ustadznya cowok. Wah. Korbannya anak-anak cowok. 8 orang. Udah ditangkap belum? Kalau ini sudah ditangkap. Ini hukumannya pasti di atasnya si siapa tadi? Harry. Oh, ini kebirinya harus digigit serigala. Ya. Gimana? Bayangin lu. Telanjang taruh di hutan, nah gigit. Ya kalau serigalanya ngondek gimana? Ketemu serigala tua. Lama amat eksekusinya. Begini. Dia udah lemah. Mas, Anda dieksekusi malah senyum-senyum. Iya, enak. Itu kalau di mood mas serigala ompong. Ngeri banget. Ini hukumannya bisa lebih berat, bro. Karena pertama, cowok.
dengan cowok. Korbannya 8 anak-anak cowok, anak-anak kecil. Dia ngajak, aduh. Ini kan gue rasa pada sakit jiwa. Ini sering kali juga mengkhawatirkan kita ya. Ini kan sekolah-sekolah agama yang menggunakan label agama. Tapi kok kejadian-kejadian kayak gini dimanfaatkan oleh ustadznya, oleh gurunya. Ada ini nggak sih apa ya? Sertifikasi itu nggak sih? Misalnya nih, gue di kampung nih punya rumah gede. Gue pengen bikin sebutlah pelatihan kayak atau pesantren atau apa. Itu bisa aja gitu. Nah, gue nggak tahu deh. Semestinya tanpa kan gue harus disertifikasi dulu. Kan semestinya kan ada mereka daftar ke Depak ya kan. Harusnya kan kayak gitu. Tapi kan ada di banyak daerah yang tradisional. Tiba-tiba bukan tradisional. Apa? Ini banyak orang-orang modern, dia ngumpulin dana dari masyarakat atau sumbangan dari luar negeri. Oh, untuk membuat seolah-olah pesantren, seolah-olah sekolah. Bisnis jatuhnya. Jatuhnya bisnis. Kan beda ya pesantren-pesantren NU misalnya. Kan jelas nih, lo anak kiai siapa, kiai siapa gitu bisa ya. Bisa ditrace. Iya. Ini Gus. Pemiliknya Gus. Gus B, Gus C. Ya kan kelihatan terah keluarga itu kelihatan. Nah, kebanyakan pesantren-pesantren baru ini apalagi orang-orang Wahabi itu pesantrennya dia jelas. Main ini aja ya, main bukan perizinan ya, getok tuh apa namanya? Biar dijinin tuh apa namanya? Oh ya, diriin dulu. Seolah-olah, ini kan lembaga anak yatim. Ini kalau ada masalah belakangan bingung siapa disalahin. Iya, itu dia. Nah, ini berarti pelajarannya buat kita, buat teman-teman yang mungkin yang punya anak, punya ponakan. Mesti diteliti dulu kok. Bener, jangan sekolahin sembarangan. Iya. Lo keluar anak lo cowok, ganteng, keren, keluar gagah, masuk keluar ngondek. Itu kan lebih bahaya. Ngeri. Itu lebih ngeri. Kalau misalnya dia masuk sehat, wajar. Begitu pulang ke rumah duduknya gini. Kayak benerin rok. Iya, ada cowok. Dia giliran pakai celana, maunya setinggi di belakang. Itu merok. Ini pelajaran berharga. Makanya gue bilang itu yang di daerah lain tadi itu. Iya tuh. Di daerah Kuningan ya. Kuningan. Itu bisa lebih berat hukumannya. Iya. Kalau si Harry itu di Kebiri, ya kan? Dia akhirnya kan Kebiri kimia. Nah, Kebiri apa nih bagus ini? Kebiri. Ya, kan yang kalau Harry kan ya yang digunakan kan piranti keras yang di depan. Kalau ini tadi kan piranti keras yang di belakang yang digunakan. Bahkan bukan cuma itu loh. Ustadznya minta itu. Aduh, minta dijelep. Sama anak cowok minta dijelep. Kan dia bisa jelep sendiri pakai jamur. Pakai apa? Kenapa minta tolong santrinya? Bukan. Inilah kebejatan si oknum guru itu tadi. Iya tuh dia tuh. Jadi dia setiap absen gini, halo anak-anak, nungging gitu. Tahu-tahu nungging gitu. Nah kan ini penyakit ya bro, kayak ada orang ya yang kayak yang fetisnya apa, dia terangsang sama anak cowok kecil-kecil. Itu kan mengerikan. Gue jadi khawatir itu. Kenapa? Iya, maksudnya dengan kondisi seperti itu ya. Apalagi ini kan sekolah yang berbasis keagamaan. Nah, itu dia. Ya ini kan memang benar waktu itu ada wacana misalnya penceramah disertifikasi. Ini juga ada baiknya juga pesantren-pesantren itu mulai mulai didata. Kalau gue sih ya sarankan pesantren ini kan biasanya berdiri di tengah-tengah masyarakat kan. Nah, masyarakat sekitarnya itu harus lebih aware sama pesantren. Lo harus mencurigai ada pesantren-pesantren yang begitu tertutup. Itu yang terjadi sama si Harry itu. Iya, karena pesantrennya tertutup, kayak penjara. Betul, 5 tahun baru ada yang berani ngelapor. Jadi masyarakat sekitar tuh harus ngelihat lah pesantren-pesantren yang baik, ngobrol sama santri-santri kan. Kelihatan kan orang batinnya tertekan dengan anak-anak yang ceria kan. Kok beda nih, pertumbuhannya agak beda nih. Iya. Yang lain-lain tumbuhnya ke atasnya kok ke depan. Kan ternyata Hamidah. Gua ngeri nih gua, asli ngeri. Jadi kita semua ini punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial untuk ya sedikit banyaknya RT, RW, lurah. Gitu. Lihat kayak misalnya ada lurah di daerahnya ada pesantren, sekali-sekali tengok. Atau lembaga pendidikan apapun ya, yang terakhir itu. Mungkin kalau agama lain punya sekolah juga tetap harus dicek. Nah, ini yang menarik kan kemarin tuh berbarengan dengan ini Mendikbud keluarkan SK Permen nomor 30 untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Ini kayaknya udah mendesak. Iya, lo tau nggak
Siapa yang protes? Waduh, pasti si golongannya Heri itu. PKS. PKS nggak setuju sama yang kayak... Partai PKS. Partai PKS nggak setuju undang-undang kekerasan seksual. Nah, ini kenapa kan yang... Lo kalau misalnya ketika lo melakukan hubungan seks biasa-biasa aja, lo setuju dong, lo sebel dong sama orang yang melakukan kekerasan seksual. Oh iyalah. Nah, kalau orang yang terbiasa melakukan kekerasan seksual, lo nggak suka dong sama... Lobe-lobe. Iya.